Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak kalah penting. Tentu hadirin yang dirahmati Allah, bulan suci yang dipertemukan dengan kita, bulan Ramadan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini melipat gandakan pahala dan membuka lebar pintu taubat. Bapak Ibu, pintu taubat dibuka lebar-lebar sehingga orang yang bermaksiat pun bahkan bisa diampuni dosanya sebelum dia bertaubat. Sebelum bertaubat diampuni dosanya, Bapak Ibu. Amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin, walaupun seperti itu bukan berarti kita boleh serampangan dalam beribadah. Maksudnya pripun tidak memperhatikan. Jadi kita tidak memperhatikan apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasa Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal soleh. Allah mudah untuk menerima amal soleh gitu. Allah mencurahkan rahmat begitu banyak. Untuk apa kita memperhatikan hal itu? Padahal Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW bahwasanya tidak semua puasa itu diterima oleh Allah, dan tidak semua qiyamul lail itu juga diterima oleh Allah. Maka hadirin, mari kita perhatikan Bapak Ibu perkara-perkara yang oleh Rasulullah SAW sudah diwanti-wantikan 1400 tahun yang lalu. Bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Kalau cuma menahan makan dan minum, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalah kita sama hewan, Pak. Hewan itu nggih poso, Bapak Ibu. Nggih napa ten? Nyamuk ya poso. Nyamuk itu begitu konon katanya, konon. Ini guru biologi nih sing jelas niku kudune. Nyamuk niku begitu dia serot, dia sedap napa niku darah sampai kembung ngoten niku, nyawanya ndak akan lama. Setelah itu dia berpuasa. Piton lek pun makan, sudah makan, dia berminggu-minggu puasa, bahkan bisa 1 bulan lebih. Nggih. Apalagi hewan-hewan sing hibernasi, beruang-beruang ngoten niku nggih, mek turu wae Bapak Ibu ora mangan ora ngombe. Ini hadirin yang dirahmati Allah, puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, Pak. Lek ngoten niku gampang Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu, ketika kita bisa menahan dari hawa nafsu, menahan dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang berbau dosa. Maka mari Bapak Ibu dirahmati Allah, kita perhatikan puasa kita dan juga qiyamul lail kita dan amal soleh yang lainnya. Jangan sampai nanti kita sudah terlanjur capek dalam beribadah, ternyata
yang kita dapatkan hanya fata morgana. Di posoku pun di Allah, ambien awakmu poso gur ndak makan ndak minum gitu. Lah pun di Allah amal soleh kalau yang lainnya amal soleh tapi gak ikhlas gitu. Mari hadirin dirahmati Allah, kita perbaiki amal soleh kita, niatan dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tepat waktu, ternyata telat 5 menit. Ternyata panjenengan wis pun siap teng mriki. Sekula wis nyuwante ngoten. Oh, ternyata lek engko lek rada telat sesuk nelat maneh. Ternyata jam 5 sudah standby. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, Pak. Pembacaan dari hadis yang ke-44. Gitu. Hadis 44 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang Ummu Sulaim yang kehilangan putranya. Kemarin sampai ke saya begini, terjatuh. Oh, terjatuh. Kelingan ya Pak dia sih. Nggih. Terjatuh. Untuk itu. Oke. Sekarang niki baris, jadi yang wa fi riwayatin li Muslim niku, wa fi riwayatin li Muslim baris yang ketiga, falamma an ra'at niku. Sampun. Sampun? Untuk niku. Dari bawah keempat dari kanan. Yang kelima. Oke, ada kan jadi baris dari bawah nomor 5 dari kanan. Terus kanan nih kok. Ini dari atas yuk kelima ini sami. Dari atas kali dari bawah kelima. Ini 5 itu yang paling tengah niku. Zalika fawaqa abiha. Nggih. Dari kanan ke niku falamma. Sampun nggih, falamma niku. Ibu-ibu kelihatan? Oh, namanya garis-garis. Ini kurang nomor kirang mundur. Mboten saged. Oh, enggak bisa. Diundur ke malih. Nggih. Sabar nggih Pak David. Senyata iki. Oh, niku nah ganjele terlalu dhuwur. Wah, marem. Nggih, niku baris yang kelima itu. Falamma an ra'at. Sampun nggih? Nah. Niki kita tasik wonten apa-apa napa mboten Bapak Ibu? Tenagane tasik nggih, tenagane tasik. Insyaallah. Nggih. Saya baca panjenengan tirukan. Falamma makatatkala an ra'at, dia melihat. Dia si Ummu Sulaim. Ketika si Ummu Sulaim melihat annahu, bahwasanya suaminya. Aslinya bahwasanya dia itu suaminya. Qad syabi'a, sudah kenyang. Wa asaba minha, dan terjatuh padanya. Niki wow, disampaikan Pak Dias niki wow, maksudnya berhubungan wis wareg nggih, perutnya sudah terpenuhi, bawah perutnya juga sudah. Qalat, dia berkata, ya Aba Talhata, wahai Abu Talhah. Nggih, niki hadirin dirahmati Allah.
Ini juga bentuk napa niku, ini satu hal yang tidak biasa Pak sebenarnya. Jadi orang Arab itu Bapak Ibu, mereka punya kebiasaan Pak nggih, punya kebiasaan kalau menyifati seseorang, bukan menyifati nggih, menyebutkan seseorang yang apakah itu suaminya ataukah itu bapaknya, biasanya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah langsung disebutkan namanya. Jadi misalkan nggih Abdullah bin Umar, itu kalau menyebutkan cerita ngoten, Umari pernah cerita nggih, monggo Pak Takmir, Pak Ketua. Nih Umari pernah cerita ngoten, padahal niki bapake. Dawuh niku Umar pernah cerita ngoten. Nah ini kan jangkar Bapak Ibu nggih, jangkar. Memang hadirin tidak tahu nggih. Teng ajeng mriki Pak Ketua, monggo silahkan. Mriki Pak. Nggih. Masyaallah. Nggih. Ngapunten nggih Pak Ketua niki dereng napa niku mboten nenggo jenengan langsung kula wiwiti ngono. Lah pun napa niku wis pripun tato jarane wis telat tok, telat 5 menit kula di demo dan nggih. Nggih. Nah, terus Bapak Ibu dirahmati Allah, ngoten niku biasanya kayak gitu tuh Pak, dan itu bukan kebiasaan yang boleh begitu saja dicontoh. Itu yang sering saya sampaikan Bapak Ibu nggih, jenenge nggih leres mungkin yang apa yang disampaikan oleh orang Jawa ya, desa niku mawa cara nggih. Desa mawa cara itu Bapak Ibu kebiasaannya orang Arab tidak bisa begitu saja kita praktekkan di kebiasaan kita, mboten saged. Sing senengane wong Arab niku demoki jenggot, ngoten niku nggih mboten asal-asalan. Kula misale muji Pak Nur kalih didemoki jenggote, niku ya saru lek wong Jawa kan ngoten nggih. Mboten sopan. Tapi lek wong Arab Bapak Ibu, orang Arab kayak gitu itu justru penghormatan, dibelai-belai ngeten iki masyaallah ngoten niku. Nah itu hadirin napa niku lah napa boleh sing mboten gadah ngoten niku Bapak Ibu dilus apa sih dilus-lus nggih. Ngoten niku lek tiyang Jawi nggih, orang Jawa kan ndak pantes, ndak sopan. Tapi kalau orang Arab ngoten niku bagian dari penghormatan gitu itu. Terus kemudian nggih jadi ini kebetulan Ummu Sulaim Bapak Ibu memanggil suaminya itu dengan Abu Thalhah Pak. Ini rada sopan Pak. Biasanya Bapak Ibu kan nggih mboten Abu Thalhah gitu ndak. Umar pernah mengatakan begini, Umar begitu. Nah ini hadirin mboten, dipanggil kunyahnya agak sopan. Wahai Abu Thalhah gitu loh. Ya Abu Thalhah. Tadi ya Abu Thalhah sudah nggih. Oh. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Lau seandainya anna bahwasanya kauman suatu kaum a'aru mereka meminjamkan ariyatahum barang pinjam dereng Pak dereng ini pinjaman mereka ahla baitin kepada seorang penghuni rumah. Penghuni rumah. Fatalabu kemudian mereka meminta ariyatahum barang pinjaman mereka. Alahum bolehkah si pemilik rumah? Maksudnya apakah mereka boleh? Mereka siapa? Mereka mereka maksudnya si pemilik rumah ayyamna'uhum menghalangi yang punya barang, menghalangi mereka maksudnya yang punya barang gitu. Jadi hadirin ini ngeten boten langsung disampaikan oleh Ummu Sulaim tuh diajak berpikir Abu Thalhah kalau pada tanglet niki. Kalau misalkan ada orang minjami orang lain, misalnya nggih Pak Dias minjami kula, kok Pak Dias maneh nggih Pak Agus ya, putih Pak Agus yang di belakang niku. Pak Agus minjami kula nggih. Kene kabeh kan disebut nih, minjami Pak Yopi ngono ae. Nggih, minjami Pak Yopi sepeda ngoten. Pak Agus, oh Pak Yopi pinjami Pak Yopi, napa Pak Agus pinjami Pak Yopi sepeda.
Terus pun wancine butuh napa butuh napa mboten butuh, kok sedina sepedane kok di rumahnya Pak Yopi ngoten. Terus rong dina wis punjul saka sedina iki kok ra penak rasane. Terus disuwun kalih Pak Agus. Padahal Pak Agus niku mboten butuh asline. Nggih. Disuwun ngoten mawon, Pak Yopi, sepedane pundi? Ngoten niku. Terus kalih Pak Yopi, lha mos lambok butuhne to? Ya nggih mboten, tapi nggih kalau pengen sepedane pengen tak nggo walaupun rapati butuh. Terus Pak Yopi bilang, "Ya aja rapati butuh wis tak nggone sik wae." Ngoten niku kira-kira yang dilakukan Pak Yopi niku pantas atau mboten? Nggih, pantas mboten Pak Yopi? Enggak pantas. Nggih. Jadi dipinjami oleh orang Bapak Ibu, lalu disuwun nggih dikembalikan. Nah, ini hadirin dirahmati Allah. Qala, dia berkata, la, tidak. Ya, Butuhan jawabnya nggih, ora pantes loh. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, fahtasib, maka harapkan pahala, ibnaka, pada putramu. Ya, niki nggih ngabarine Bapak Ibu mboten kok langsung des ngoten. Makanya iki ibu-ibu niku senengane wis ahli pengkodean. Apa-apa dikode. Nggih Bu nggih. Bu. Nggih. Kae kok kembange wapi ya. Berarti lagi pengen kembang. Nggih Bu. Nggih. Iki kok anune iki kursine kok ya apik men lho, lagi pengen kursi. Lah niku ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak niku mboten sedaya dan tidak setiap waktu itu paham dengan kodene jenengan. Nggih. Ini hadirin dirahmati Allah, ya pripun nggih, bapak-bapak berusaha untuk, jadi bukan masalah wanita pengen dimengerti, mboten. Tidak, bukan wanita tidak pernah salah, itu satu perkataan yang salah. Nggih, wanita itu yo mesti salah, malah luweh akeh napa niku kemungkinan lebih besar kemungkinan untuk salah. Kenapa? Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, ngoten. Jadi bukan hanya wanita yang perlu untuk dimengerti, tapi bapak-bapak iki perlu untuk dimengerti, nggih Pak nggih. Nggih. Gitu Pak. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah, ibu-ibu nggih. Mungkin ya memang pripun nggih, memang fitrahnya seorang wanita itu Bapak Ibu dirahmati Allah senengane kode-kodean ngoten niku. Lek bapak niku wis ceplas-ceplos langsung intine napa langsung jujuk teng mriku mawon. Kan ngoten Pak nggih. Nggih. Lah itu hadirin dirahmati Allah yang kadang Bapak Ibu napa niku yang merusak rumah tangga kita kan di situ itu Pak, karena miskomunikasi, ndak paham. Kadang ibu-ibu niku cerita niku gur pengen dirungokne tok. Sedangkan bapak-bapak nggih secara fitrahnya ketika ada yang cerita kayak niku koyo sambat ngoten, maka si bapak ini langsung mencari solusinya piye, terus kasih saran kan ngoten. Nggih. Ini hadirin dirahmati Allah, kadang perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu tidak begitu diperhatikan wis nesu Bapak Ibu. Lah ini dan kita lihat hadirin nggih. Ummu Sulaim itu beliau pun juga ngode ngoten loh. Sebenarnya itu beliau pengennya itu baik Bapak Ibu, pengennya baik. Ngomongnya mboten langsung anakmu mati loh. Mboten kan ngoten. Ndak bilang begitu ndak. Tapi dikasih niku wau pembukaannya nggih ngoten niku wau. Perutnya napa niku isi perutnya diisi dulu, terus bawah perutnya dituntaskan, bawah perutnya suami dituntaskan. Sudah begitu diajak ngomong, lek misalnya ada orang yang pinjam terus kemudian kayak minta supaya barangnya dikembalikan, boleh ndak kalau dihalangi? Ya ndak boleh. Ya lek ngono sampean harapkan pahala dari putramu. Ngoten Pak. Memang tidak disebutkan di sini Abu Thalhah beliau berpikir dulu, mboten Pak. Langsung beliau mengatakan qala, dia berkata. Maksudnya dia Anas perawinya, putranya Ummu Sulaim. Faghadiba, maka marahlah dia. Abu Thalhah marah Bapak Ibu.
marah. Lho piye to ora ndang dikabari, ndang tas lho. Lek ninggal ya ndang ngomong ninggal kendang diurusi begini begitu. Ora usah bertele-tele dadak napa niku kon madang sik terus kemudian sampean dandan barang terus ngene iki sampean kok ya iso sempet-sempet. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah kan ndak diceritakan oleh Anas Pak nggih. Muring-muringnya Abu Thalhah niku dos pundi mboten ngertos Pak nggih. Bisa jadi ya kayak gitu tuh Pak. Orang ndang ngomong ku ya sempet-sempet to lho ngejak kon kuwi barang. Ngoten Pak nggih. Padahal kan keinginannya Muslim Bapak Ibu baik. Ngene mboten? Ditampa kali Abu Thalhah niku Pak. Gek nompone kalih nesu Ibu. Kita lek cara ibu-ibu sing dados muslim pripun? Oh, wis berusaha untuk nggih to, wis berusaha untuk sabar. Wis niki sabar tenan, dilerem tenan. Terus kemudian piye ngabari napa niku bojone niku dengan cara yang terbaik. Kayak ngomong ini nggih mboten langsung kayak alus gian nompone kayak ngoten niku nuwesu malahan sing lanang. Abu Thalhahnya marah Bapak Ibu. Ya hadirin dirahmati, itulah kenapa sekali lagi Ummu Sulaim itu dijuluki sebagai ibunya orang-orang yang sabar. Itu kayak gini nih Pak, sampai seperti itu Ummu Sulaim hadirin. Ya beliau pun ya hadirin dirahmati Allah mungkin napa niku ya balesi juga, karena nanti Bapak Ibu napa niku disebutkan dalam sebuah riwayat nanti karena ada percekcokan akhirnya wis Abu Thalhah wis lapor kepada Rasulullah SAW, dilaporkan kepada Nabi SAW Bapak Ibu gitu. Jadi Masya Allah nggih niki Ummu Sulaim ini beliau begitu sabar dalam menghadapi suaminya. Nah boleh kan ini suami Joko nggih aslinya kan nggih, masih awalnya kan Joko. Lek Ummu Sulaim kan putrane pun 3 napa sekawan ngoten. Joko angsal rondo kan nggih, lebih matang beliau menghadapi suami yang seperti ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau tetap bisa untuk menahan kesabarannya ngoten. Nah ini sebelumnya Bapak Ibu ketika pulang itu kan nggih, ketika pulang Ummu Sulaim itu kan ditanya oleh Abu Thalhah piye tole ngoten. Maka Ummu Sulaim mengatakan keadaannya jauh lebih baik daripada kemarin gitu, jauh lebih baik daripada kemarin. Nah ini Bapak Ibu, dikira oleh Abu Thalhah kan sebelumnya sakit. Putranya Abu Thalhah niki si sinten niku Abu Umar ini dia sakit. Terus pulang-pulang Abu Thalhah tanya, "Piye to le?" Ngoten. Keadaannya lebih baik daripada yang kemarin. Sing ditangkap oleh Abu Thalhah, berarti pun sehat. Padahal buatan Ummu Sulaim beliau bermaksud tidak seperti itu. Kemarin putrane jenengan sakit kayak mesakne si cah cilik loro ngono kuwi, Masya Allah nggih. Ini saya dengar katanya ada yang sakit. Nggih. Dari jamaah. Sinten? Bu Ayong. Kalih putune. Datang mriki griya napa? Sampun alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, dan tentunya Bapak Ibu sakit itu nanti insya Allah akan menjadi penghapus atas dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan. Nggih. Nggih. Jadi hadirin sakit nggih, terus ini kan kesane kayak Ummu Sulaim niku kayak ngapusi ngoten gitu. Ummu Sulaim kayak napa niku kayak berbohong kan nggih. Padahal beliau tidak berbohong, mboten. Yang beliau maksud itu lebih baik itu maksudnya tidak menderita lagi, dan itu namanya tauriyah Bapak Ibu. Tauriyah itu berbohong tapi kayak mboten bohong Pak. Mengatakan suatu perkataan yang bisa difahami 2 hal Bapak Ibu. Misalkan nggih, Pak, dia sedang pundi? Nggih, mboten teng mriki. Ngoten. Mboten teng mriki. Maksudnya mboten teng mriki gitu. Adanya di situ. Mboten nggih. Pak Dias di mana? Apa di situ? Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Enggak di sini, enggak ada. Di situ di belakang enggak ada. Misalnya gitu. Jadi ini hadirin dirahmati Allah, mungkin pernah saya singgung hal itu yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu Pak. Ketika ditanyai oleh, jadi ketika beliau mau diajak ke perayaan, kan satu Babilonia Bapak Ibu, satu Babilonia mereka mengadakan perayaan persembahan Pak tahunan.
maka semuanya anak-anak ataupun simbah-simbah wajib untuk keluar, yang tidak hanya orang sakit saja. Semuanya disuruh keluar ke tanah lapang untuk memberikan persembahan. Nabi Ibrahim, beliau habis turun gunung ya, dari gua kan, diupeni oleh ibunya, masih muda, turun ditanyai, diajak bapak ibu, beliau tidak mau. Terus kemudian beliau pura-pura sakit. Ketika ditanyai, sampean kok tidak berangkat? Ini sakim, saya sakit. Sakitnya itu maksudnya bukan sakit fisik buatan, tapi sakitnya sakit hati. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kok tidak disembah, justru dipersekutukan dengan patung, sakit hati beliau. Terus kemudian setelah itu beliau hancurkan berhala gitu. Terus dipanggil, dicari, mau sapa sing kira-kira ninggal masih tertinggal. Yang tertinggal cuman seorang pemuda namanya Ibrahim. Panggil dia. Katanya tadi sakit, ternyata mboten sakit bapak ibu. Oh lah, wakmu ternyata gak loro. Sapa sing iki? Sampean kan yang menghancurkan berhala-berhala nih kecil nih. Beliau mengatakan sing gede iki lho, ngoten. Nggih. Sing gede iki, maksud beliau kan sing gede iki, tapi orang nggih napa niku raja dan punggawanya mengatakan, memahaminya yang menghancurkan berhala yang paling besar. Lah terus bapak ibu rojo sanjang ngeten, lah wong iki berhala kok iso menghancurkan sing cilik-cilik piye? Lah ngerti ora iso ngopo-ngopo lah kok mbok sembah. Ngoten Pak, disekak kali Nabi Ibrahim. Nah, itu bapak ibu, itu namanya tauriyah Pak. Jadi tauriyah itu hadirin, ya kalau masuk kategorinya Pak, kategorinya kategori bohong bapak ibu. Kategorinya kategori bohong, tapi diperbolehkan apabila digunakan untuk melindungi diri bapak ibu, tapi tidak atau untuk perkara yang bermanfaat, Pak tidak diperbolehkan itu kalau ada madorotnya untuk ngapusi orang lain. Sholat tidak sampean, sholat jamaah ini ngendi Nur Rahman Nur Rahman ngoten. Maksudnya itu yang ditanyakan itu sholat asar tadi, jawabannya itu sholat subuh tadi. Sholat aku ini masjid subuhan mau, tapi tidak ngomong subuhan mau itu mboten ngomong. Terus ditangleti, sampingmu sopo? Lah ini lagi ketoroh Pak Ibu, Pak Dias ditelusuri tenan Pak Iwan. Pak Dias mau jangan sampean sholat sampingnya si fulan ini, misalnya putrane ngoten nggih, putrane sinten, sampai fulan ini ndai ora ketok anakmu ngono. Terus putrane ditangleti, lho ora jare Pak Dias ora sampinge sampean. Wau subuh kok lagi jawab wau subuh. Kalau napa niku digunakan untuk perkara yang memadharati seperti itu Bapak Ibu, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau perkara yang kenapa niku bermanfaat nggih, sebagaimana bohong niku asalnya mboten angsal Pak nggih. Tapi kalau digunakan untuk perkara yang berbau maslahat Bapak Ibu, untuk mengislahkan antar dua orang muslim, kan ngoten nggih, untuk mengislahkan antar dua orang muslim betul apa-apa nggih. Jadi Pak Fulan ini kok menyanjung-nyanjung sampean gitu, padahal ora belas ngelek-elek tok isine Bapak Ibu. Nah niku tapi disampaikan seperti itu supaya dia baik hubungannya, itu mboten napa-napa. Untuk melindungi nyawa hukumnya wajib. Kalau untuk melindungi nyawa gitu loh. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu. Ini kan Ummu Sulaim, beliau kehilangan putranya itu kan sebelum pulangnya Abu Talha, kan ngoten Pak. Sudah pun disuceni, sudah dimandikan, terus disuruh meletakkan di kamar Pak, disuruh meletakkan di kamar Bapak Ibu. Boten langsung dikuburkan, artinya ada penundaan dalam pemakaman. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW beliau menyampaikan, bersegeralah untuk memakamkan orang-orang saleh kalian, kan begitu. Segeralah untuk dimakamkan. Kenapa? Fa in kana salihatan, kalau misalkan orangnya baik Bapak Ibu, orangnya baik, maka dia akan meminta untuk disegerakan. Qadimuni, ayo kita kaki. Nah, misalkan Bapak Ibu insya Allah semoga seperti beliau kemarin Pak,
Darsono, nggih. Meninggal di awal bulan Ramadan, kayak pun sempat buka napa dereng nika? Masya Allah. Nggih, tasik poso meninggal dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Cuman beliau tidak di bulan Ramadan. Ya, insya Allah beliau menjadi orang yang matinya itu mati syahid dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau orangnya soleh Pak, ngoten niku dia akan minta disegerakan Bapak Ibu. Napa boleh beliau puasa ngoten niku Pak. Jadi jane Bapak Ibu, orang soleh itu dia begitu rindu, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, dia begitu rindu dengan yang namanya alam barzakh Pak. Kendang gage-gage biar saya ndang leren gitu loh. Kalau orang soleh kok dimuni, ayo ndang, kendang, bisa teriak Pak. Nggih. Jadi orang yang meninggal itu Bapak Ibu, beliau hadirin dirahmati Allah, kalau sudah beres diantar oleh malaikat Pak, nggih. Arwahnya itu ya di situ itu Pak. Menunggu Bapak Ibu, nunggone teng mriku ningali sapa sing ngedusi, sapa sing nyolati, nggih ngertos Pak. Kan kata Rasulullah kan begitu nggih. Jadi diangkat naik begitu orang meninggal Pak. Nggih, orang meninggal dia diangkat naik, kalau baik diangkat, dipertemukan oleh napa niku amal solehnya diangkat, dilaporkan kepada Allah, terus catatan amalnya diletakkan di dekatnya Allah, di hadapan Allah, terus kemudian dikembalikan lagi oleh para malaikat. Sudah dikembalikan di situ. Oh, arwahnya ya ada di situ Bapak Ibu. Tapi kalau orangnya jelek hadirin, orangnya jelek, nanti dikembalikannya tidak baik-baik. Diangkat itu dalam kondisi para malaikat memicingkan mata, ora gelem demok sampai di atas, suruh dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dilemparkan oleh malaikat Pak. Nggih, dari atas digowak gitu saja Bapak Ibu. Itu kalau orang jelek. Tapi ya kembali ke situ juga. Kalau orangnya saleh Bapak Ibu, dia akan mengatakan teriak-teriak, "Oh dimoni, ayo Pak gendang gage-gage, aku iki ngelak lho, gendang leren aku. Poso urung buka mulai." Nggih. Kalau fa'ingkarat ghairu sholihatin, kalau ndak baik digotong ngoten niku, dia akan teriak-teriak, "Ya laitaha, aina tadhabuna biar digone ngendi? Arep digone ngendi gitu. Ojo, aku mau ketemu malaikat diantem mau karo godo." Itu kalau orangnya ndak baik. Makanya hadirin, aslinya nggih napa niku anjurannya ketika orang baik meninggal Bapak Ibu, itu anjurannya segera dimakamkan. Orang baik ini pripun maksudnya? Ya orang Islam Pak. Orang Islam dia sholat Bapak Ibu segera dimakamkan ngoten. Berarti lek mboten saya dimakamkan. Nggih. Ya Pak enggak dimakamkan sinten sing purun nyimpen batang Pak nggih. Nggih. Jadi kan kita semua kan ya semuanya bakal jadi bangkai. Gitu mboten Pak? Kayak simpen sing purun nyimpen Bapak Ibu. Kan mboten enten sing purun. Nggih, ya hadirin dirahmati Allah. Jadi kalau baik Bapak Ibu segera dimakamkan, ngoten. Kecuali kalau misalkan apa diperbolehkan ditunda, mboten napa-napa. Anjurannya dimakamkan. Anjuran itu namanya anjuran, berarti bukan suatu kewajiban. Ngoten. Jadi kalau ada perlu Bapak Ibu ditunda mboten napa-napa. Tapi nek mboten enten perlu, tidak ada yang ditunggu, hadirin pun segera mawon. Kasihan niki si mayit niki, ndang pengen leren, ini panggah nunggoni wae. Jadi rohnya itu Bapak Ibu ndak akan ditanyai malaikat, ndak akan mendapatkan peristirahatan yang tepat sebelum dia dimasukkan ke liang lahat. Karena kan pertanyaannya kan muncul setelah jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, kan ngoten nggih. Lek mboten segera dimasukkan Bapak Ibu, ditunggu di situ dibiarkan selama 1 hari 1 malam atau 2 hari nggih, sampai akhirnya dikasih minyak dikasih kapur barus terus ini Bapak Ibu, padahal tidak ada yang ditunggu hadirin. Ngoten niku nggih mesakne. Kudune Bapak Ibu biar dia bisa segera istirahat, malah justru mboten segera bisa istirahat karena tadi ada penundaan dari keluarganya. Jadi hadirin dirahmati Allah, lek memang mboten enten perlune Bapak Ibu segera dimakamkan. Tapi kalau ada perlunya, tadi Pak nggih, menunggu keluarganya. Ini seperti putranya Abu Thalhah, ini kan si anak meninggal nunggu bapaknya teko, kan ngoten nggih.
nunggu bapaknya datang, boleh saja seperti itu, mboten napa-napa, tidak mengapa menunggu putranya datang misalkan. Tapi kalau kira-kira putranya gitu ditelepon sampai arep teko kapan, ngoten misalnya nggih, wah duka niki kula sak niku tasih repot sak longgaris ngoten niku ditilar mawon Bapak Ibu. Nggih. Ndak usah ditunggu hadirin. Nggih. Dan ini Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, panjenengan sampaikan kepada keluarga, panjenengan sampaikan kepada anak. Nggih, yo kan hadirin, nanti kan yang terbaik untuk kita Pak nggih, yang terbaik untuk kita engko lek bapak wis ndak enek, wis yo sepurane. Mungkin bapak ndak usah nunggu awakmu, bapak ki yo ndang pengen leren. Itu jadi mungkin kau ora usah nunggu awakmu, lek ndak wancine dimakamne dan dimakamne wae. Lah nanti biar anak Bapak Ibu yang berpikir kira-kira kok bapak lara ki yo ndang mulih kan ngoten Pak nggih. Bapaknya sakit dapat kabar yo ndang pulang gitu. Ndak usah nunggu-nunggu napa niku gen wah tasih repot kula niki jadwale kathah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah ngurusi ngoten niku yo ndak mboten enten telase gitu loh. Dan itu bagian dari baktinya si anak biar dia memperhatikan gitu. Baik, itu nggih. Jadi asalnya anjurannya niku mboten ampun ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau misalkan ada keperluan silahkan untuk ditunda mboten napa-napa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dimakamkan setelah berapa hari, Pak? 3 hari. 2 atau 3 hari? 2 hari nggih. Jadi di hari yang ketiga lah, ngoten. Di hari yang ketiga. Di hari yang malam hari, 2 hari 2 malam Bapak Ibu. Karena memang para sahabat mereka menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyolatkannya itu di rumah. Di kamar beliau, mboten kok dipindahkan ke napa niku ke masjid gitu nggih mboten, karena memang itu khusus untuk Nabi. Beliau meninggalnya di mana nggih? Ya dimandikannya di situ, dikuburkannya di situ, disolatkannya di situ gitu loh. Makanya rumah tempatnya Nabi kan kecil nggih, tempatnya Nabi, rumahnya Nabi kecil. Lah para sahabat niku kuwatah butuh sampai 2 hari 2 malam untuk gantian sholat niku. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya akhirnya pemakaman Nabi tepat di pertengahan malam Bapak Ibu, di hampir hari yang ketiga. Nggih. Baik, niku hadirin dirahmati Allah. Terus kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan lagi. Nggih. Wis ngeten iki nggih, kadang ibu-ibu niatane pun sae, tapi ternyata karena ya salah tompo, miskomunikasi, malah justru ndak baik napa niku dalam hubungan, malah justru ndak baik. Niatannya padahal baik, tapi ternyata karena miskomunikasi malah mboten sae. Begitu pula dengan misalkan nggih Bapak punya keinginan baik kepada istri, tapi karena miskomunikasi ya akhirnya ngeten iki hadirin, miskomunikasi Bapak Ibu ya wis nggih salah tompo. Ngeten iki terus pripun? Nggih sabar. Sinten sing sabar? Dua-duanya. Nggih, dua-duanya. Ngoten. Nah, ibu-ibu niku harusnya lebih mudah untuk ngelerem, ngoten. Jenengan ngalah ya pun mboten napa-napa. Ning donya niku mboten pados menang-menangan. Sing ngalah bapak napa ibu-ibu? Nggih. Nggih, dijawab sak kecap, kono jawabane rong kecap. Alah, wis cegah wis. Nggih. Ibu-ibu pun jenengan sing ngalah mawon. Di napa niku diusahakan seperti itu, panjenengan sing ngalah pun. Insyaallah nek jenengan sing ngalah pahala niku langkung kathah. Mungkin nek bapak-bapak terus sing ngalah ya mungkin bapak-bapak sing borong pahala. Nggih Bu nggih. Bu. Nggih, nggih. Wis penak lek ngomong niku penak. Nggih. Lanjut. Praktek niku sing rada angel. Summa qala, kemudian dia berkata. Ini marahnya Abu Thalhah, dia mengatakan begini, taroktini, engkau meninggalkan, engkau membiarkanku, hatta sampai idza talat tohtu, aku sudah santai.
aslinya talat toha itu napa niku terbuai gitu. Talat toha itu terbuai. Jadi aku mbok tekne tok terus sampai nanti kalau saya sudah terbuai baru sampean kabari gitu. Summa kemudian akhbartani, engkau mengabariku. Kamu nggih, lek pas nesu apa nggih? Lek pas nesu mboten engkau, kamu nggih. Bibakni tentang anakku. Ya wis terusno. Sampean biarkan saya, ndak kasih tahu saya, terus sampean bukan melipur napa niku, sampean koyok mengalihkan perhatian saya sampai ketika saya sudah terbuai baru ngabari ngene iki. Gitu. Fantolako, maka berangkatlah si Abu Thalhah itu. Jadi marah Abu Thalhah Bapak Ibu, terus kemudian tak lapor Nabi, dia bojo kok kelakuannya koyo ngene, ngoten Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau masih ini Pak, para sahabat nih Bapak Ibu, bukan kok pengen memperkeruh suasana, mboten, tapi para sahabat hadirin karena mereka, jadi Nabi itu Bapak Ibu betul-betul menjadi sosok yang bukan hanya pemimpin tapi juga seorang ayah Pak bagi para sahabat. Kan istri-istrinya Nabi itu kan ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Gini betul? Ibunya orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati, lah Nabi itu bapaknya orang-orang yang beriman. Makanya para sahabat itu punya masalah Pak, lapornya ke Nabi Bapak Ibu supaya diselesaikan masalahnya dan supaya mereka itu tertahan gitu loh. Tidak sampai melampiaskan mergo nesu amarahim, boten sampai harus kemudian dilampiaskan. Ngoten Bapak Ibu. Jadi para sahabat tetap eling kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinten jam pinten Bapak Ibu bukane? Hah? Oh 49. Kok tasik? Nggih. Oh. Nggih. Baik, itu ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun cekap saya kanu. Nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, beginilah salah satu potret rumah tangganya para sahabat Bapak Ibu, yang dalam tanda kutip tidak jauh berbeda Pak dengan rumah tangga kita, tetapi mereka bersikap dengan sikap yang terbaik dan itu yang perlu untuk kita contoh. Dan di sini ada contoh, ada figur untuk uswatun hasanah untuk ibu-ibu, Bu. Bagaimana napa niku panjenengan sebagai seorang wanita ketika menginginkan pahala yang lebih dalam rumah tangga panjenengan, maka panjenengan harus lebih jembar atine, kudu luwih sabar ngurusi bapak ngeten iki nggih, sing yang dalam tanda kutip wis duka nggih. Menurut panjenengan pripun raturan napa-napa itu jenengan sing sabar. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Ampun kok sing ngelus dodo niku bapak. Nggih, sing ngelus dodo bapak napa ibu-ibu? Sing biasanya ngelus dodo jabang bayi duwe bojo kok kaya ngene. Lho biasanya sing ngelus dodo bapak ibu-ibu. Nggih, mekaten dalam rumah tangga Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan cari menang kalah, tapi kita perlu menyadari bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan, yaitu suami dan istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelanggengan pada keluarga kita, keharmonisan, sakinah, mawaddah dan rahmah, dipenuhi dengan kecintaan dan ketaatan serta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini karena dereng cekap Pak. Kisahnya nggih pripun malih Bapak Ibu? Mboten enten? Mboten. Wis kinten niki wis metu tehe sing luwih menarik tehe nggih. Nggih. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Okay. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.